Baik, selamat pagi dokter dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Veronica Angelina Augudi dengan 3 digit NIM terakhir 001. Hari ini bersama dengan teman-teman dari SGDA 1 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Hazard and Risk of Work Accident. Baik, bisa di next. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Bisa di next. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selamat pagi dokter dan teman-teman. Perkenalkan saya Rivaldi Nurfagata Sande Putra dengan 3 digit terakhir 188. Jadi saya akan melakukan presentasi mengenai latar belakang. Jadi upaya untuk memastikan kesejahteraan tenaga kerja, baik dari segi fisik maupun mental dalam rangka menciptakan masyarakat sejahtera adalah gambaran umum dari keselamatan dan kesehatan kerja yang secara khusus merujuk pada langkah-langkah pencegahan segala potensi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Jadi kecelakaan kerja dapat disebabkan oleh dua faktor kunci, yaitu perilaku manusia yang tidak mematuhi aturan keselamatan dan kondisi lingkungan yang tidak memadai dan tidak aman. Kemudian untuk organisasi buruh internasional juga menunjukkan bahwa di Indonesia setiap tahunnya tercatat sekitar 99.000 kasus kecelakaan kerja, di mana dengan 70% dari kasus tersebut berakhir dengan kematian atau cacat permanen. Setiap tempat kerja memiliki potensi risiko kecelakaan kerja sendiri dan beragam. Tingkat risiko ini tergantung pada jenis industri, teknologi yang digunakan, dan upaya pengendalian risiko yang diterapkan. Pada dasarnya, risiko adalah hasil nyata dari potensi bahaya yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kerugian. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Nagum Bimantra Gusarpurnia dengan 3 digit yang terakhir 221. Untuk rumusan masalah, yang pertama, apakah definisi dari bahaya dan risiko kecelakaan kerja? Yang kedua, bagaimana epidemiologi dari kecelakaan kerja? Yang ketiga, apa saja klasifikasi bahaya dan risiko kecelakaan kerja? Yang keempat, apa faktor penyebab dan risiko kecelakaan kerja? Yang kelima, bagaimana pencegahan bahaya dan risiko kecelakaan kerja? Yang keenam, bagaimana manajemen bahaya dan juga risiko dari kecelakaan kerja? Untuk tujuan penulisan, antara lain yang pertama, mengetahui definisi bahaya dan risiko kecelakaan kerja. Yang kedua, mengetahui epidemiologi dari kecelakaan kerja. Yang ketiga, memahami klasifikasi bahaya dan risiko kecelakaan kerja. Yang keempat, memahami faktor penyebab dan risiko kecelakaan kerja. Yang kelima, mengetahui pencegahan dari bahaya dan risiko kecelakaan kerja. Yang keenam, memahami manajemen dari bahaya dan risiko kecelakaan kerja. Untuk manfaat penulisan, antara lain yang pertama, menambah pemahaman dan wawasan mengenai kecelakaan kerja. Yang kedua, meningkatkan kewaspadaan terkait fenomena kecelakaan kerja. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Serafini Hildegarda Ratna Arisusanti dengan 3 digit NIM terakhir 069. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi bahaya dan risiko. Jadi bahaya didefinisikan sebagai sebuah situasi atau sumber yang membahayakan dan memiliki potensi untuk menimbulkan kecelakaan atau dampak buruk terhadap kesehatan pada sesuatu atau manusia. Sedangkan risiko merupakan suatu peluang atau kemungkinan seseorang akan dirugikan atau mengalami dampak yang merugikan jika terkena suatu bahaya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya, perkenalkan nama saya Safara Putri Nabila dengan 3 digit NIM terakhir 240, yaitu 2.2 epidemiologi kecelakaan kerja. Jadi, menurut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan mencatat bahwa jumlah kecelakaan kerja di Indonesia sebanyak 265.334 kasus sejak Januari sampai November 2022. Nah, jumlah tersebut naik 13,26% dibandingkan sepanjang tahun 2021 sebesar 234.270 kasus. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Yulisa Wandari dengan 3 digit NIM terakhir 176. Di sini saya menjelaskan mengenai klasifikasi bahaya dan juga risiko kecelakaan kerja. Jadi di sini saya bedakan menjadi klasifikasi bahaya dan juga klasifikasi dari risiko. Pertama, klasifikasi bahaya sendiri saya bagi menjadi dua, yaitu bahaya keselamatan kerja atau disebut dengan safety hazard, dan yang kedua bahaya kesehatan kerja atau disebut dengan healthy hazard. Yang pertama, bahaya keselamatan kerja. Jadi di sini ada 4. Yang pertama, bahaya mekanik disebabkan karena peralatan mekanik. Kemudian yang kedua, bahaya elektrik disebabkan peralatan yang mengandung arus listrik. Kemudian yang ketiga ada bahaya kebakaran disebabkan karena bahan kimia yang bersifat mudah terbakar. Kemudian yang keempat ada bahaya peledakan disebabkan karena bahan kimia yang bersifat mudah meledak. Kemudian ada bahaya kesehatan kerja atau disebut dengan healthy hazard dibagi menjadi 5. Yang pertama bahaya fisik, yaitu seperti getaran, radiasi, penerangan, temperatur, dan iklim kerja. Kemudian yang kedua ada bahaya kimia yang berkaitan dengan bahan kimia. Kemudian yang ketiga ada bahaya biologis yang berkaitan dengan makhluk hidup di lingkungan kerja seperti bakteri, virus, dan juga jamur. Kemudian yang keempat ada bahaya ergonomi, yaitu disebabkan karena ketidaksesuaian antara proses kerja.
Kemudian yang kelima ada bahaya psikologis, yaitu beban kerja yang terlalu berat yang dapat mempengaruhi kinerja dan produktivitas dari pekerja. Baik, kemudian ada klasifikasi resiko. Jadi di sini ada 5. Yang pertama ada risiko keselamatan, yaitu seperti kerusakan properti, kehilangan hari kerja, dan kerugian produksi dan penjualan. Kemudian yang kedua dari risiko kesehatan, yaitu seperti gangguan pernafasan, gangguan reproduksi, dan juga gangguan saraf. Kemudian yang ketiga ada risiko lingkungan dan juga ekologi. Yang keempat ada risiko keuangan yang berkaitan dengan ekonomi dari suatu perusahaan. Yang kelima dari risiko kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan performance dari suatu organisasi. Sekian dari saya lanjutkan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ratna Sari Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 031. Jadi terkait dengan faktor penyebab dan juga risiko kecelakaan kerja. Untuk faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah faktor manusia, di mana ini meliputi kondisi fisik, kemudian kesehatan pekerja, hingga perolehan keselamatan kerja dan juga penggunaan APD atau alat pelindung diri. Kemudian adalah faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan ini berkaitan dengan standarisasi yang diterapkan pada lingkungan kerja seperti area kerja baik di lingkungan terbuka maupun di lingkungan tertutup. Kemudian yang ketiga itu adalah faktor peralatan, di mana faktor peralatan itu juga berkontribusi di mana jika rancangan alat yang dibuat itu tidak memperhatikan keselamatan dan juga keamanan daripada pekerja, maka akan menimbulkan risiko. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin untuk melanjutkan. Sebelumnya saya Yosep Ardianepa dengan 3 digit NIM terakhir 117. Jadi ada juga beberapa sektor jasa yang memiliki risiko cukup tinggi sebagai penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama yaitu ada di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada sektor ini memiliki risiko tinggi terhadap kecelakaan kerja karena regulasi kesehatan dan keselamatan yang terbilang cukup lengah, jumlah pekerja yang cenderung bertambah, dan kurangnya data pengawasan. Faktor risiko di sektor ini meliputi penggunaan peralatan pertanian, bekerja dengan hewan, dan tekanan waktu yang tinggi. Yang kedua ada sektor konstruksi, yaitu merupakan salah satu yang paling berbahaya, terutama karena pekerja sering terpapar risiko ergonomi, alat dan peralatan berat, kebisingan, ruang terbatas, listrik, pekerjaan di ketinggian, penggalian, jam kerja yang tidak teratur, dan cuaca ekstrim. Pada sektor ini juga antara satu dengan tempat yang lain dan daerah satu dengan daerah yang lain memiliki keselamatan yang cukup berbeda. Yang ketiga ada sektor perawatan kesehatan dan layanan sosial. Mayoritas pekerja di sektor ini adalah perempuan dan sering mengalami cedera, terutama cedera muskuloskeletal, karena bekerja yang berlebihan dan kecelakaan saat berpindah posisi. Berpindah posisi di sini yaitu seperti mengangkat, memindahkan, dan mengubah daripada posisi pasien, yang perawatannya jangka panjang maupun jangka pendek. Selanjutnya ada sektor manufaktur. Untuk sektor manufaktur cukup beragam, namun cenderung memiliki pekerjaan yang memerlukan tenaga kerja intensif dan menghadapi risiko cedera dari fisik, mesin dan peralatan, jam kerja panjang, perubahan shift, serta jatuh. Selanjutnya ada sektor transportasi dan pergudangan. Pada sektor ini juga memiliki risiko yang cukup tinggi karena membutuhkan kewaspadaan yang cukup tinggi serta jam kerja yang cukup panjang dan variatif. Kemudian pekerja fisiknya juga cenderung bekerja secara sendirian dan pekerja di sini sering diminta untuk duduk ataupun berdiri dalam waktu yang lama di sela pekerjaan berat seperti memuat maupun membongkar daripada barang. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Pandey Fiska Gayatri Bagasari dengan 3 digit NIM terakhir 209. Saya izin untuk menjelaskan terkait pencegahan bahaya dan juga risiko kecelakaan kerja. Di mana yang pertama kita bisa lakukan identifikasi bahaya dengan cara identifikasi potensi penyebab bahaya. Yang kedua, evaluasi risiko untuk menilai tingkat risiko dari bahaya yang telah diidentifikasi. Yang ketiga, melakukan pengendalian risiko yaitu mengembangkan dan juga menerapkan langkah pengendalian risiko. Yang keempat, pelatihan dan juga pendidikan dengan cara memberikan edukasi. Yang kelima, inspeksi rutin yaitu melakukan inspeksi secara rutin pada peralatan, mesin, dan juga lingkungan kerja. Yang keenam itu komunikasi dan juga keterlibatan dari karyawan, melibatkan seluruh karyawan dan juga program K3. Lalu yang terakhir melakukan pemantauan dan juga evaluasi dengan terkait efektivitas langkah-langkah pencegahan yang telah diimplementasikan. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan ke rekan saya. Terima kasih.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen bahaya risiko dan juga kecelakaan kerja. Mengapa saya putus dari university dengan 3 digit interest kelas 1, di mana yang pertama adalah identifikasi risiko yang fungsinya untuk bisa mengetahui secara, risiko dan juga kerugian secara sistematis mengenai risiko, yaitu yang dimaksud dengan untuk mengetahui bagaimana frekuensi dan juga konsekuensinya. Penerimaan risiko yaitu menerima dari hasil perkalian antara frekuensi juga dengan konsekuensi. Penanganan risiko yaitu menangani risiko dengan tepat dengan biaya yang paling efisien, dan juga kepemilikan risiko yaitu sesuai dengan tanggung jawabnya terkait dengan adanya risiko dan juga bahaya itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Yundal Fatsaya dengan 3 digit terakhir 147 di sini untuk izin untuk melanjutkan presentasi mengenai manajemen bahaya dan risiko kecelakaan kerja. Nah, di mana selanjutnya di sini ada pengembangan kebijakan prosedural. Nah, di mana dengan mengembangkan kebijakan prosedural, langkah-langkah yang sebaiknya diambil oleh karyawan dalam bekerja dapat diatur sehingga memperkecil terjadinya kecelakaan. Nah, selanjutnya ada pelatihan. Nah, di mana untuk membuat karyawan mampu memanajemen kecelakaan yang mungkin terjadi. Nah, pelatihan dengan mensimulasikan kondisi kecelakaan, nah di sini dapat dilakukan. Nah, di mana pelatihan dalam mengikuti langkah prosedural juga sangat penting. Nah, selanjutnya ada pemantauan. Nah, di mana pemantauan secara berkala di sini juga sangat penting dilakukan karena dapat menjamin apakah pekerja di sini sudah bekerja sesuai aturan keamanan yang sudah dibuat atau belum. Dan yang selanjutnya di sini ada penggunaan alat pelindung diri. Nah, di mana penggunaan alat pelindung diri di sini dapat melindungi tubuh dari bahaya yang ada di tempat kerja. Dan yang terakhir di sini ada pertimbangan kondisi lingkungan kerja, yang di mana kondisi meliputi iklim dan cuaca tempat bekerja juga merupakan variabel penting dalam menentukan mitigasi kecelakaan. Nah, di mana aturan prosedural dan alat pelindung diri di sini harus disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat bekerja. Bisa di next. Baik, jadi di sini merupakan gambar segmen manajemen bahaya dan risiko kecelakaan kerja. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini perkenalkan nama saya Siti Aziza dengan 3 NIM terakhir 092. Jadi untuk bab yang terakhir ada terkait penutup. Jadi ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari student project kami itu adalah bahwa kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian atau insiden yang terjadi sebagai akibat dari pekerjaan atau saat melakukan suatu pekerjaan di tempat kerja. Bahaya kecelakaan kerja sendiri secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu bahaya keselamatan kerja dan bahaya kesehatan kerja. Kemudian untuk saran dari penulisan student project ini, itu masih diperlukan lagi pendalaman lebih lanjut terkait studi literatur mengenai topik kecelakaan kerja, work accident, khususnya dalam manajemen dari bahaya dan risiko dari kecelakaan kerja agar diperoleh pemahaman yang lebih baik. Mungkin bisa di next. Baik, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila dari SGD kami masih ada kekurangan.